Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, how are you today? Semoga kalian sehat selalu ya. Di tengah masa pandemi seperti ini, walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat untuk belajar dan berprestasi ya kids. So, let's start our lesson today by reciting basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, Bismillah akan mengajak kalian mempelajari tentang keteladanan Wali Songo. Kids, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Wali Songo? Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Wali berarti wakil, atau dalam agama Islam dikenal istilah waliullah yang artinya wali Allah. Sedangkan songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Jadi Wali Songo dapat diartikan sebagai wali Allah yang berjumlah 9 orang. Lalu, siapakah wali Allah itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan yang lainnya merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan para wali Allah tidak sekadar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Siapa saja ya yang termasuk Wali Songo? Pertama, Sunan Gresik. Kedua, Sunan Ampel. Ketiga, Sunan Bonang. Keempat, Sunan Derajat. Kelima, Sunan Kudus. Keenam, Sunan Giri. Ketujuh, Sunan Kalijaga. Kedelapan, Sunan Muria. Dan yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Kids, bagaimana ya peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam? Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Sunan Tandes lahir di Samarkand, Asia Tengah. Sunan Gresik disebut juga Syekh Maghribi. Beliau ahli dalam bidang pertanian dan bidang pengobatan. Sunan Gresik menyebarkan ajaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Sifatnya yang welas asih dan ramah kepada semua orang membuatnya disegani dan dihormati. Hal inilah yang membuat masyarakat berbondong-bondong masuk agama Islam tanpa paksaan. Beliau kemudian mendirikan pesantren tempat mendidik para santri sebagai calon mubalik. Beliau sangat bersemangat mendakwahkan ajaran Islam dan mengajarkan keterampilan hidup dengan bercocok tanam. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Yang termasuk Wali Songo berikutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Sunan Ampel mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan. Di antara santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Fatah. Dalam perjalanan dakwahnya,
Raden Ampel membentuk ikatan kekerabatan melalui perkawinan antara para penyebar ajaran Islam dengan putri-putri dari kerajaan Majapahit. Ajaran beliau yang terkenal adalah falsafah limo, yaitu falsafah yang mengandung ajaran tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu yang pertama, moh main atau tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat, moh madat artinya tidak menghisap candu atau ganja. Dan yang kelima, moh madon yang artinya tidak berzina. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Berikutnya, Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel sekaligus muridnya. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Bonang adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jepara. Cara berdakwah beliau yang bijak dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Sunan Bonang menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Sunan Bonang memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Beliau juga menyisipkan nilai Islam melalui seni wayang. Sunan Bonang merupakan penggubah suluk wijil dan tembang tompo ati. Kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan tembang tompo ati? Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Selanjutnya, Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat ialah Syarifuddin yang dikenal dengan Raden Kosim. Pesantren Sunan Derajat didirikan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat terkenal dengan kecerdasannya. Cara berdakwah beliau ialah menekankan keteladanan dalam hal perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan ajaran agama Islam. Beliau selalu memberikan motivasi yang lebih menekankan pada kerja keras serta kedermawanan untuk mengentaskan kemiskinan. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai hasil karya beliau yang sangat terkenal. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Berikutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji. Ia sangat berperan besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang,
penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Dinamakan Sunan Kudus karena beliau berdakwah di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan murid dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Cara berdakwah beliau adalah meniru guru-gurunya. Beliau sangat toleran dengan budaya setempat. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Wali Songo berikutnya adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Beliau juga termasuk murid Sunan Ampel dan teman seperguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Pulau Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Sunan Giri juga berdakwah melalui kesenian, tembang Islami untuk permainan anak-anak yang diciptakannya diantaranya jamuran, jitungan, dan delikan. Yang termasuk Wali Songo berikutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama asli Raden Sahib. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau dikenal juga dengan Syekh Subakir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk Lir-Ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya yang sangat terkenal hingga saat ini. Ler-iler, ler-iler, tanggure wo sumiler, tan ijo royo-royo. Metode dakwah yang digunakan Sunan Kalijaga sangatlah efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam berkat jasa dari beliau. Di antaranya yang masuk Islam adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Sunan Kalijaga juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Demak. Tiang, tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu tiang utama Masjid Agung Demak adalah hasil kreasi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak. Selanjutnya, Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, beliau berdakwah dengan cara yang lemah lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah menyebarkan agama Islam. Sunan Muria menciptakan tembang Sinong dan Kinanti. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat biasa. Wali Songo yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Selain sebagai seorang raja, beliau juga seorang ulama besar. Beliau berjasa dalam mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga menjadi Kesultanan Banten.
Sunan Gunung Jati memberikan teladan yang baik dalam bekerja. Beliau sering ikut musyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Kids, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat mencontoh suri tauladan yang baik dari para wali songo dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sabar dan semangat selalu ya belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.